Halo, selamat datang kembali di Dayan Arung Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan mengulas Dipal S07. Jadi Dipal ini adalah sub-brand dari Chang'an. Chang'an adalah merek utamanya. Seperti halnya Chang'an itu GWM, Dipal adalah Hafal. Sebagai informasi, Chang'an sebenarnya punya merek premium yaitu Avatr. Jadi kurang lebih seperti halnya Lexus dari Toyota atau Wei dari GWM. Dipal S07 ini di Thailand dijual dengan harga 1.399.000 baht. Tentunya menggunakan chassis monokok. Baik, kita mulai dari tampilan depan. Untuk tampilan depan sekilas mengingatkan Lamborghini Urus. Ini emblem Dipal. Tentunya tidak ada grill karena ini mobil listrik. Ini kamera depan. Untuk radiator grill berwarna piano black. Pada bagian depan terdapat 2 titik sensor parkir. Di sini ada finishing hitam doff, juga terdapat finishing silver dengan motif hairline. Untuk detail perlampuan bagian depan adalah sebagai berikut. Lampu utama proyektor LED by beam, jadi lampu dekat dan lampu jauh jadi satu proyektor. Untuk DRL dan lampu senja LED. Untuk lampu sein LED belum sequential. Wiper depan menggunakan model frameless dengan washer di bawah kap depan. Pada kaca depan terlihat list karet. Di sampingnya ada finishing hitam doff. Ada kamera untuk rain sensor serta fitur ADAS. Untuk atap terdapat panoramic roof. Untuk tampilan samping secara keseluruhan seperti ini. Pada fender depan ada list piano black serta terdapat add-on over fender yang menyambung dari depan sampai belakang. Pada pintu bagian bawah terdapat finishing silver dengan motif hairline. Pelek yang digunakan berukuran 20 inci. Motifnya 5 palang, two-tone, hitam, dan polish metal. 5 baut, dibalut dengan ban Dunlop SP Sportmax dengan ukuran 225/45 ring 20. Rem depan menggunakan cakram ventilasi. Suspensi depan menggunakan MacPherson strut. Sedangkan untuk rem belakang menggunakan cakram solid. Untuk spion sewarna bodi lengkap dengan lampu sein yang sudah LED. Bagian bawah piano black. Ada kamera samping. Tidak terdapat welcome light. Tentunya sudah dilengkapi dengan blind spot monitoring serta defogger. Yang ini defogger. Ring di spion piano black. Tangkai spion diletakkan di pintu. Semua pilar berwarna piano black. Begitu juga dengan list jendela.
Handle pintu menggunakan model flush sewarna body dengan akses smart key model sentuh tentunya. Charging port ada di sebelah kiri. Menggunakan model CCS2. Ada AC charging dan DC charging. Tentunya sudah dilengkapi dengan fitur vehicle to load. Untuk tampilan belakang secara keseluruhan seperti ini. Untuk spoiler piano black, termasuk yang samping. Ada Hammond stop lamp, modelnya vertikal. Kaca belakang terdapat rear wiper yang menggunakan model frameless serta rear defogger. Untuk antena menggunakan print glass. Untuk washer ada di sebelah sini. Terlihat list karet pada bagian bawah kaca belakang. Untuk detail pintu bagasi, di sebelah kiri ada emblem Dipal, di sebelah kanan ada emblem S07. Ini dan ini itu beda panel. Juga terdapat list piano black. Logo Dipalnya ada di dalam list. Pada list pintu bagasi yang menyambung dengan panel bodi bagian kanan, terdapat lampu belakang dengan detail sebagai berikut. Lampu malam LED dari sini menyambung ya, termasuk logo Dipalnya. Untuk lampu rem bagian ini tambah terang. Lampu sein LED belum sequential. Lampu mundur tentunya LED. Lampu plat nomor LED. Ini kamera belakang. Ini tombol untuk membuka pintu bagasi. Baik tombol maupun mekanisme pembukaannya elektris. Fog lamp belakang LED. Pada bagian belakang terdapat 4 titik sensor parkir. Ada 2 buah reflektor. Ada finishing piano black. Pengai towing bagian belakang ada di sebelah kiri. Diffuser belakang finishing hitam doff. Suspensi belakang menggunakan H-arm multilink independent. Oke, sekarang kita ke bagian kap depan. Dipal S07 menggunakan motor listrik dengan tenaga 254,4 horsepower dan torsi 320 Nm yang dikombinasikan dengan transmisi berjenis single speed reduction gear dan menggerakkan 2 roda belakang. Untuk motor listriknya sendiri ditenagai oleh baterai berjenis ternary lithium dengan kapasitas 66,8 kWh dan dalam kondisi penuh bisa menempuh jarak sejauh 485 km dengan metode pengetesan NEDC. Untuk detail ruang di balik kap depan adalah sebagai berikut. Ada frunk alias front trunk. Dilapis karpet. Di sebelah kiri untuk pengisian air wiper. Selebihnya full tertutup oleh cover. Kap depan sudah dicat, sudah ada peredam, dan sudah hidrolik. Oke, sekarang kita ke bagian door trim. Untuk layout door trim sisi pengemudi seperti ini, dengan detail bahan sebagai berikut. Hard plastik dengan motif kulit jeruk. Ada finishing metal, di sini lapis kulit dengan rail stitching
Armrest lapis kulit dengan rail stitching. Ada tempat penyimpanan terbuka serta ambient light. Untuk power window tentunya sudah all auto. Ini window lock. Kalau diaktifkan ada backlight warna amber. Central lock. Ini untuk membuka pintu secara elektrik. Finishingnya motif kayu dengan warna terang. Di sini bahannya hard plastik. Ini untuk membuka pintu dalam kondisi darurat. Pada door pocket terdapat tempat penyimpanan terbuka serta cup holder. Untuk speaker depan menggunakan two-way. Speaker tweeter ada di sini. Ada logo Dipalnya. Untuk pintunya tentunya sudah menggunakan model frameless, kaca depan double glass. Tidak terdapat scuff plate. Dua pedal gas menggunakan model menempel di lantai, serta terdapat footrest. Ini untuk membuka kap depan ditarik sebanyak 2 kali. Ada ambient light. Untuk jok pengemudi bentuknya seperti ini. Bahannya lapis kulit. Ada motif perforated. Pada sandaran badan terdapat emboss S07. Pada sandaran kepala juga terdapat motif perforated. Untuk sandaran kepala modelnya menyatu, jadi tidak bisa disesuaikan. Pengaturan jok pengemudi elektrik 10 arah, termasuk lumbar support. Seatbelt sisi pengemudi menggunakan model yang bisa disesuaikan ketinggian. Untuk jumlah airbag ada 6. 2 airbag pilar, 2 airbag jok, sisanya 2 airbag depan, yaitu penumpang dan pengemudi. Dan ini adalah layout desain dashboard dari Dipal S07 secara keseluruhan. Oke, sekarang saya akan membahas setir. Untuk setir menggunakan model 2 palang, flat bottom, lapis kulit two tone. Bagian bawah ada finishing metal. Pada palang terdapat finishing metal. Ini logo Dipalnya. Untuk suara klakson seperti ini. Untuk detail tombol di setir adalah sebagai berikut. Ini tombol adaptive cruise control, tombol kamera 360. Di sini ada tombol yang bisa di custom fungsinya. Contohnya ini jadi tombol untuk wiper. Ini bisa untuk mengatur spion. Mengatur spion dengan tombol yang ada di sebelah kanan. Jadi, tombol yang ada di sebelah kanan selain untuk pengatur audio bisa menjadi tombol multifungsi. Di sini ada tombol pengatur MID. MID-nya ada tire pressure monitoring system, sisa baterai, serta ada info berkendara. Tuas transmisi ada di sebelah kanan. Ini untuk pendeteksi apabila pengemudi mulai tidak fokus. Ini tuas lampu sein, washer kaca depan, serta low beam high beam. Di balik setir tidak terdapat instrumen cluster.
Ada list metal. Ini kisi AC sisi pengemudi. Di sini ada bahan lapis kulit. Sini juga lapis kulit. Untuk dashboard, bahannya soft touch, ada real stitching. Terdapat head-up display. Tampilannya seperti ini untuk head-up display-nya. Ini center speaker, kisi AC untuk front defogger. Ini kisi AC penumpang depan. Lapis kulit. Ada tulisan Dipal. Ada ambient light. Desainnya menyambung. Kecuali terputus di bagian sini. Karena di sini juga ada ambient light. Laci penumpang depan soft opening. Ini kisi AC tengah. Oke, sekarang saya akan membahas head unit. Untuk head unit menggunakan layar sentuh dengan ukuran 15,6 inci. Modelnya floating, seperti halnya tablet raksasa. Dan dia bisa bergeser untuk head unitnya. Ketika saya masuk dari sisi pengemudi, dia berputar ke sisi kanan. Ketika saya keluar, dia berputar ke bagian tengah. Sekarang saya akan contohkan kalau dari sisi penumpang. Kalau saya masuk dari sisi penumpang, maka head unit akan bergeser ke arah sisi penumpang. Seperti ini. Untuk tampilan utamanya seperti ini. Dia juga dilengkapi dengan voice command, Hi Dipal. Di atas ada jam digital serta beberapa notifikasi. Fitur yang seharusnya tidak ada di head unit. Untuk tampilan utama seperti ini. Sudah dilengkapi dengan voice command dengan mengucapkan Hi Dipal. Di atas ada jam digital serta beberapa notifikasi. Kalau kita scroll dari atas, ada beberapa menu. Serta ada pengaturan beberapa fungsi. Menu yang seharusnya di instrumen cluster ditampilkan di sini. Jadi head unit ini menggantikan instrumen cluster. Jadi kurang lebih seperti halnya Tesla. Ada outside temperatur. Kemudian MID-nya jadi di sini. Ada media yang sedang diputar. Ini mode berkendara. Bisa mengganti-ganti wallpaper. Kalau kita scroll dari kanan, ada pengaturan beberapa fungsi seperti perlampuan. Tentunya sudah auto high beam. Bisa untuk melipat kaca spion. Ini ada pengaturan brightness. Tentunya sudah dilengkapi dengan kamera untuk melihat ke baris kedua. Jadi bisa untuk mengobrol dengan penumpang baris kedua. Kameranya seperti ini. Dan kameranya dari sebelah sini. Tentunya sudah bisa Apple CarPlay.
Ada onboard dashcam. Ini menu EV-nya. Ini kamera 360. Ini pengaturan, baik pengaturan head unit maupun pengaturan kendaraan. Di sini untuk membuka pintu bagasi. Ini untuk membuka panoramic roof. Pengaturan volume media. Di sini ada shortcut ke pengaturan AC. Oke, sekarang kita masuk ke pengaturan AC-nya. Untuk AC menggunakan auto climate control tri-zone. Suhu paling dingin 17,5 derajat dan paling panas 32,5 derajat. Kecepatan kipas ada 8 level. Ini auto climate control. Ini untuk mematikan AC. Pengaturan rear defogger, tentunya ada ventilated seat 3 level. Ini open close air. Pengatur arah semburan AC. Jadi kalau ada pengemudi yang masuk, langsung dia bergeser ke kanan untuk layar head unitnya. Saat sudah keluar, bergeser kembali ke kiri. Ini untuk pengaturan wiper. Oke, sekarang kita ke bagian bawah. Ini kisi AC tengah. Ini wireless charging. Di lapis bahan sejenis sweat. Ada tempat penyimpanan terbuka, finishing, silver. Ada 2 bowl cup holder. Di sini bahannya lapis kulit. Console box dilapis kulit. Ada rail stitching. Membukanya dengan menekan tombol ini. Dalamnya seperti ini, dilapis bahan sejenis karet, dan sudah memiliki fungsi kulkas dengan cara mengalirkan udara AC. Ada finishing, lapis kulit. Oke, sekarang kita ke bagian bawah. Di bagian bawah ada tempat penyimpanan terbuka, 12 volt power outlet, serta 2 USB slot, Type C yang atas, Type E yang bawah. Oke, sekarang saya akan membahas jok penumpang depan. Untuk jok penumpang depan, bentuknya seperti ini. Bahannya lapis kulit. Ada motif perforated. Sandaran kepala modelnya menyatu. Serta terdapat motif perforated. Pada sandaran badan terdapat emboss S07. Pengaturan jok penumpang depan. Elektrik 4 arah. Untuk layout door trim penumpang depan seperti ini. Seatbelt penumpang depan menggunakan model yang bisa disesuaikan ketinggian. Oke, sekarang kita ke bagian atas. Untuk pilar A, bahannya fabric dengan warna hitam. Begitu juga dengan pilar B. Sedangkan untuk pilar C, bahannya hard plastik. Untuk plafon, bahannya fabric dengan warna hitam.
Untuk sun visor sisi penumpang, bahannya fabric. Ada vanity mirror dan lampu LED. Begitu juga dengan sun visor sisi pengemudi. Ada bahan fabric, vanity mirror, serta lampu LED. Ada mikrofon. Ini panoramic roofnya. Sekarang kita ke bagian konsol atas. Terdapat lampu hazard. Ini untuk menutup sunshade, membuka sunshade. Ini tombol SOS. Ada lampu LED, tombolnya kapasitif dan bisa dinyalakan dari masing-masing sisi. Ini kamera untuk mengobrol dengan penumpang baris kedua. Ada list silver. Untuk spion tengah, frameless auto dimming. Sisi pengemudi tidak mendapatkan hand grip. Sisi penumpang mendapatkan hand grip dengan model retract. Oke, sekarang saya akan membahas baris kedua. Kaca baris kedua belum double glass, sudah menggunakan frameless. Untuk layout door trim baris kedua seperti ini, dengan detail bahan sebagai berikut. Soft touch, ada list metal, di sini lapis kulit dengan real stitching. Pada armrest bahannya lapis kulit dengan real stitching. Untuk power window tentunya sudah auto. Ini untuk membuka pintu secara elektrik. Untuk finishing, motif kayu dengan warna terang. Ada tempat penyimpanan terbuka serta ambient light. Di sini bahannya hard plastik. Ini untuk membuka pintu secara manual dalam kondisi darurat. Pada door pocket terdapat tempat penyimpanan terbuka serta cup holder. Untuk speaker baris kedua menggunakan two-way. Ini speaker, ini tweeter. Ada tulisan DePaul. Tidak terdapat scuff plate. Pada door pocket terdapat tempat penyimpanan terbuka serta cup holder. Ini untuk membuka pintu secara manual dalam kondisi darurat. Speaker baris kedua menggunakan two-way. Ini speaker, ini tweeter. Ada tulisan DePaul. Tidak terdapat scuff plate. Legroom jok baris kedua pada posisi mengemudi saya seperti ini. Sedangkan untuk ruang kepala seperti ini. Di belakang jok pengemudi terdapat seat pocket. Begitu juga dengan di belakang jok penumpang depan. Ada finishing metal baik di sisi penumpang maupun pengemudi. Ini untuk pengaturan AC belakang. Tombolnya kapasitif. Untuk suhu paling dingin 17,5 derajat. Dan paling panas 32,5 derajat. Untuk layarnya segmented. Kecepatan kipas ada 8 level. Ini untuk pengaturan jok penumpang depan. Jadi untuk memaju mundurkan jok penumpang depan. Ini untuk pengaturan buka tutup sunshade. Seperti ini. Untuk tombol-tombolnya kapasitif. Ada USB slot Type-C. Untuk lantai rata. Sekarang kita ke bagian atas.
Hand grip baris kedua menggunakan model retract serta terdapat lampu LED. Tombolnya tombol fisikal, baik di sebelah kiri maupun di sebelah kanan. Oke, sekarang saya akan membahas jok baris keduanya. Untuk jok baris kedua, bentuknya seperti ini. Bahannya lapis kulit, ada motif perforated, sudah dilengkapi dengan Isofix. Seatbelt baris kedua, tiga-tiganya 3 titik. Sandaran kepala baris kedua, tiga-tiganya bisa disesuaikan ketinggian. Juga dilengkapi dengan armrest dengan 2 buah cup holder serta ada tempat penyimpanan kecil. Untuk finishing piano black. Tentunya tidak bisa dibuat sofa mode karena sandaran kepala jok baris pertama menyatu dengan sandaran badannya. Jok baris kedua ini memiliki format lipatan 40-60. Jika dilipat seperti ini, rata dengan bagasi. Terdapat kaca pada pilar C. Oke, sekarang saya akan membahas ruang bagasi. Ruang bagasinya seperti ini. Sebelah kiri adalah contoh ketika jok baris kedua dibuka. Sebelah kanan adalah contoh ketika jok baris kedua dilipat. Ada subwoofer, lampu LED, 12 volt power outlet, ada hook, baik di sebelah kiri maupun di sebelah kanan. Di sebelah kanan juga terdapat lampu LED, terdapat gantungan baik di sebelah kiri maupun di sebelah kanan. Ada dudukan parcel shelf. Di bawah dek bagasi terdapat toolkit. Untuk door trim bagasi sudah full cover dengan bahan hard plastik. Ini untuk membuka pintu bagasi dalam kondisi darurat. Baik, demikian ulasan saya mengenai Deepal S07. Terima kasih sudah menonton.